Masa pemerintahan Megawati Soekarno-Putri. Masa pemerintahan era Presiden Megawati adalah fase di mana Indonesia mengalami pasang surut dalam berbagai aspek. Ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Megawati Soekarno-Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004 setelah Gus Dur dilengsarkan. Beliau juga merupakan Ketua Umum Partai PDIP. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001. Kebijakan era Megawati di bidang politik. 1. Mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan kedudukan DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, penetapan APBN yang ditetapkan oleh Presiden, dan penegasan wewenang BPK. Undang-undang yang terakhir adalah mendukung dana, tenaga, serta sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. 2. Pembentukan Kabinet Gotong Royong yang dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 yang berjumlah pejabat 36 orang. 3. Berdirinya KPK, tetapi pada masa itu belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Era Megawati bidang sosial budaya, Diknas telah merekrut 4.110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh. Juga menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain. Era Megawati bidang ekonomi. 1. Privatisasi BUMN, menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%, namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Contohnya seperti Indosat yang dijual kepada Temasek Holding Company, BUMN Singapura seharga 4,6 triliun. Dan 5 tahun kemudian Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telekom dengan harga mencapai 3 kali lipat. Kebijakan outsourcing dikutip dari buku Rapor Capres 2014. Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya sistem outsourcing. Sistem ini banyak diprotes publik lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapatkan tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung pada kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. 3. Mempermudah sistem perkreditan. Sistem kredit merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengharuskan atau memperbolehkan konsumen mencicil bayaran sebuah barang. Sistem ini terdengar sangat meringankan, tetapi jika dianalisis lebih dalam, justru sistem ini sangat merugikan rakyat. Rakyat dilatih berhutang dalam berbagai aspek, dan bunga yang harus dibayar pun sangat besar, malah ada yang sampai 2 kali lipat dari harga barang yang dicicil. Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan
supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kelebihan masa pemerintahan era Megawati. 1. Berhasil menetapkan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. 2. Sistem pemilu langsung wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. 3. Menstabilkan fundament ekonomi makro meliputi inflasi. 4. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian memenjarakan Kroni Soeharto. 5. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri. Kekurangan masa pemerintahan era Megawati. 1. Hingga akhir pemerintahannya, berbagai kasus KKN ada yang belum dapat diselesaikan. 2. Sebagai presiden, Megawati tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, beliau lebih banyak menyerahkan kepada para menterinya. 3. Penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. 4. Pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Hal ini mengakibatkan pemerintahan mengalami defisit anggaran kebutuhan pinjaman baru. 5. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. 6. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia. 7. Kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum terdapat beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. 8. Terlalu pro memegang saham. 9. Lepasnya Indosat ke tangan Singapura.